Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Irsyad dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas mengenai salah satu materi yang sangat wajib dan harus diketahui oleh setiap umat muslim di seluruh dunia bahkan, yaitu kesunahan dan adab mandi wajib atau mandi junub. Salah satu pokok dalam praktik bersuci yang wajib adalah mandi janabah, atau dalam masyarakat secara awam itu disebut sebagai mandi junub, untuk menghilangkan hadas besar. Mandi janabah diperuntukkan bagi mereka yang dalam keadaan junub. Disebut junub ketika seseorang itu mengalami salah satu dari dua hal, yaitu yang pertama, keluarnya mani dari alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan, baik itu dikarenakan mimpi basah, mempermainkannya, ataupun gairah yang ditimbulkan dari penglihatan atau pikiran. Yang kedua yakni jima atau berhubungan seksual, meskipun hal tersebut tidak sampai mengeluarkan mani. Nah, persoalan mandi janabah ini penting karena ia berkaitan dengan ibadah-ibadah lain, baik yang fardu maupun yang sunnah. Orang yang dalam keadaan junub itu dilarang antara lainnya melaksanakan sholat, berdiam diri atau duduk di masjid, tawaf atau mengelilingi Ka'bah, melafalkan ayat Al-Quran, dan menyentuh mushaf. Nah, untuk itu selanjutnya kami akan menerangkan apa saja kesunahan-kesunahan ketika mandi janabah menurut Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Di sana sudah diterangkan secara teknis menjelaskan adab mandi janabah dengan cukup rinci dan mendetail, mulai dari awal masuk kamar mandi hingga keluar lagi. Nah, yang pertama, saat masuk ke kamar mandi, ambillah air, lalu basuhlah tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama kita membasuh tangan. Kedua, bersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Jadi jika ada najis atau kotoran itu dibersihkan dulu. Yang ketiga, berwudu sebagaimana saat wudu hendak sholat. Jadi seperti biasa termasuk doa-doanya. Lalu diakhiri dengan menyiram kedua kaki. Kemudian yang keempat, mulailah mandi janabah dengan mengguyur kepala sampai 3 kali. Jadi yang pertama kepala dulu. Bersamaan dengan itu berniatlah menghilangkan hadas dari janabah. Lalu berikutnya guyur bagian badan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian bagian badan sebelah kiri juga sebanyak 3 kali. Jadi bergantian 3 kali, 3 kali. Dan jangan lupa juga menggosok-gosok bagian tubuh, baik bagian depan maupun belakang, sebanyak 3 kali juga. Juga menyela-nyela rambut, jadi rambut di kepala dan juga jika ada jenggot itu di sela-sela menggunakan jemari. Jadi pastikan air itu mengalir ke lipatan-lipatan kulit dan pangkal rambut. Sebaiknya hindarkan tangan dari menyentuh kemaluan. Kalaupun nantinya tangan itu tersentuh kemaluan, berwudu lagi. Jadi di antara seluruh praktik tersebut yang wajib sebenarnya itu hanyalah niat membersihkan najis bila ada. Dan menyiramkan air ke seluruh tubuh, itu yang wajibnya. Selebihnya itu adalah sunnah muakkadah dengan keutamaan-keutamaan yang tidak boleh diremehkan. Orang yang mengabaikan kesunahan ini, kata Imam Al-Ghazali, itu disebut sebagai orang yang merugi. Karena apa? Karena sejatinya amalan-amalan sunnah tersebut menambal kekurangan pada amalan fardu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah tadi sedikit pengetahuan mengenai kesunahan-kesunahan serta adab saat melaksanakan mandi janabah.
Semoga ilmu yang sedikit tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.